Kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran mengenai teknik sampling. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sampling acak sederhana, yaitu bagaimana melakukan atau menghitung pendugaan rataan dan total dari populasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pendugaan dari rataan populasi atau disimbolkan dengan mu. Nah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah pada penelitian yang dilakukan pada sampel, salah satu tujuannya adalah untuk membuat atau menarik kesimpulan tentang populasi dari mana sampel kita ambil. Artinya yang akan kita lakukan dalam penelitian sampel adalah dari sejumlah populasi yang ada, kita ambil sejumlah sampel secara acak, kemudian dari sampel yang diambil secara acak tersebut kita hitung rataan. Misalnya yang kita hitung adalah berapa rata-rata populasinya, kemudian hasil dari perhitungan rataan rata-rata dari sampel digunakan untuk menduga rataan dari seluruh populasi dalam penelitian kita. Nah, salah satu cara adalah membuat pendugaan atau perkiraan atau taksiran mengenai parameter tertentu. Nah, salah satu parameter yang akan kita duga dalam pertemuan kali ini adalah rata-rata atau disebut juga mu dan total dari populasi yang disimbolkan dengan tau. Nah, untuk pendugaan rata-rata populasi kita gunakan tingkat keyakinan 1 min alfa atau sebesar 0,95 atau 95% dengan nilai faktor keyakinannya adalah Z alfa per 2, yaitu Z 0,05 per 2, yaitu sama dengan Z 0,25 dengan nilai Z nya adalah 1,96. Nah, kalau kita lihat nilai 1,96-nya, misalkan kita gambar dulu kurva normal. Misalkan ini kurva normal, di tengah ini adalah nilai mu sama dengan 0. Kemudian kita ambil titik, ini adalah titik misalnya yang kita bagi 2. Nah, yang di sini adalah yang ini, yang 2 ini adalah 1 min alfa. Kemudian yang ini adalah alfa per 2. Begitu pula dengan yang ini. Ini adalah alfa per 2. Sehingga nilai 1,96 tadi nilainya ada di sini. 1,96. Nah, kemudian untuk pendugaan rataan populasi, penduga bagi mu yang kita gunakan adalah X bar. X bar ini adalah nilai statistik dari sampel atau nilai rata-rata dari sampel dengan rumus jumlah seluruh nilai XI dibagi dengan banyak sampel, di mana ekspektasi dari Y-nya adalah sama dengan mu, atau ekspektasi dari X-nya sama dengan mu. Jadi nilai harapan dari YX merupakan penduga bagi rata-rata populasi dengan nilai varian dari X bar adalah sigma kuadrat per N dikali N besar dikurang N kecil dibagi N min 1. Kemudian untuk penduganya kita gunakan
kuadrat per n kecil dibekali n besar dikurang n kecil per n besar, di mana nilai s kuadrat bisa diperoleh atau simpangan baku, ini taksiran dari sigma, diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk mencari selang kepercayaan bagi mu, kita gunakan formula ini, x bar plus minus T alfa per 2 akar dari batas bound of errornya. Jadi ini yang kita sebut sebagai bound of error. Nah, untuk contoh pada ilustrasi 1, diketahui data catatan rekening sebanyak 9 nasabah yang bekerja pada perusahaan X yang diambil untuk menduga rata-rata jumlah uang dari 484 rekening yang ada pada perusahaan tersebut. Datanya sebagai berikut. Jadi untuk nasabah pertama, jumlah uang pada rekeningnya adalah 33,5, kemudian nasabah yang kedua 32, begitu seterusnya sampai nasabah ke-9 jumlah uangnya adalah 39,0. Dugalah mu atau rata-rata jumlah uang dan hitung bound of error pada penduga tersebut. Pada soal ilustrasi tadi saya tulis kembali data pada kolom pertama adalah objeknya atau nasabahnya, ada sebanyak 9 nasabah. Kemudian pada kolom kedua adalah data jumlah uang, saya tulis YI yaitu 33,5 dan seterusnya sampai 9 data. Yang akan dicari tadi, yang akan dihitung adalah berapa perkiraan atau berapa dugaan rata-rata jumlah uang dari nasabah, kemudian berapa batas kesalahan penduganya atau bound of errornya. Nah, tadi diketahui juga bahwa jumlah seluruh nasabah pada perusahaan tersebut adalah 484 dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 9 orang nasabah. Untuk menghitung perkiraan rata-rata jumlah uang, berarti yang akan dihitung adalah penduga bagi mu. Kita tulis x bar sama dengan sigma dari i sama dengan 1 sampai nxi dibagi dengan n. Karena pada ilustrasi ini datanya adalah variabelnya adalah y, berarti kita bisa tulis y bar sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai nyi dibagi dengan jumlah sampelnya. Jadi kita hitung y bar sama dengan sigma i dari 1, n nya adalah 9, kemudian yi nya per n. Untuk sigma yi nya ini kita peroleh dengan menjumlahkan data jumlah uang pada kolom kedua ini. Kita peroleh jumlahnya adalah 368, sehingga sigma yi nya adalah 368 dibagi n nya adalah 9, sama dengan diperoleh nilai 40,89. Artinya bahwa perkiraan rata-rata jumlah uang nasabah adalah 40,89. Nah, untuk menghitung bound of errornya, bound of error adalah 2 akar dari penduga varian, di mana penduga dari varian y nya adalah s kuadrat per n kali n besar min n kecil dibagi n besar. Jadi kita cari dulu s kuadratnya. Jadi s kuadrat adalah sigma dari 1 sampai 9 yi kuadrat dikurang sigma i dari 1 sampai 9 yi pangkat 2 bagi n bagi per n min 1. Jadi kita cari nilainya.
sigma ini tadi YI kuadrat, kita cari dulu YI kuadrat, artinya ini 33,5 kuadrat ditambah 32,0 kuadrat tambah dan seterusnya ditambah 39,0 kuadrat dikurang sigma YI nya tadi 368 pangkat 2 dibagi N nya tadi adalah 9 bagi N-1 9-1. Ini sama dengan, ini saya tulis 9-1 1/8. Ini hasil jumlahnya adalah 15.332,5 dikurang 368 pangkat 2 dibagi 9, sehingga hasil akhirnya diperoleh 35,67. Jadi batas bound of errornya adalah 2 akar penduga dari variannya, sama dengan 2 akar S kuadrat per N min N per N, sama dengan 2 akar S kuadrat tadi 35,67 bagi N nya 9, N besarnya 484 dikurangi 9 dibagi 484, diperoleh hasilnya adalah 3,94. Nah, jadi perkiraan rata-rata jumlah uang nasabah dari 484 nasabah adalah 40,89 dengan batas kesalahan penduga sebesar 3,94. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah pendugaan total dari populasi atau disimbolkan dengan tau. Penduga total bagi populasi tau dirumuskan N dikali dengan rataan dari populasinya, di mana penduga dari taunya dengan rumus N dikali dengan rata-rata dari sampelnya sama dengan jumlah dari populasi dikali jumlah data, seluruh data dibagi dengan N kecil. Kemudian penduga dari taunya sendiri, penduga variannya kita duga dengan menggunakan rumus berikut ini. Nah, untuk selang kepercayaan bagi tau adalah tau penduga tau plus minus T alfa perduga dikali dengan bound of error dari estimasi dari varian dari taunya. Nah, untuk contoh penduga total populasi, perhatikan ilustrasi 3, yaitu suatu perusahaan industri ingin mengetahui tentang berapa lama jam kerja non efektif yang dihabiskan para pegawai dalam 1 minggu. Dari sini diambil contoh ajak sebanyak 50 orang pegawai dan diperoleh rata-rata menghabiskan waktu kerja mereka secara tidak efektif adalah 10,31 jam dengan simpangan baku 2,25 jam. Perusahaan tersebut memiliki 750 pegawai. Dugalah berapa total jam kerja yang tidak efektif dalam 1 minggu dan hitung bound of errornya. Nah, pada soal ilustrasi 3 diketahui jumlah banyaknya seluruh pegawai adalah 750 pegawai. Kemudian tadi diketahui juga diambil sampel sebanyak 50 pegawai. Nah, dari hasil pengalaman yang lalu diketahui bahwa S kuadratnya adalah 2,25 dengan rata-rata sama dengan 10,31. Yang ditanyakan adalah berapa total jam kerja yang tidak efektif, atau kita tulis ini adalah tau. Kemudian berapa bound of
errornya, atau kita tulis 2 akar dari penduga tau. Nah, untuk mencari berapa total jam kerja, rumus untuk tau adalah banyaknya populasi dikali dengan mu. N-nya adalah 750, mu-nya adalah 10,31. Jadi hasilnya adalah 732,5. Jadi total jam kerja yang tidak efektif adalah 7.732,5 jam. Nah, untuk menghitung batas kesalahan penduganya, berarti bound of errornya tadi, errornya adalah 2 akar penduga dari tau, sama dengan 2 akar tadi. Rumus untuk penduga bagi taunya adalah n kuadrat s kuadrat per n kecil dikali n min n per n besar, sama dengan 2 akar 750 pangkat 2 n kuadrat, s kuadratnya adalah 2,25 dibagi 50, kemudian kali lagi 750 kurangi 50 dibagi 750. Hasilnya adalah ini, kita kurangi, kemudian ini juga kita bagi, kalikan 750 pangkat 2, hasil akhirnya adalah 307,4. Sehingga batas kesalahan penduga bagi total jam kerja yang tidak efektif adalah 307,4 jam. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana menentukan jumlah sampel atau besarnya sampel yang harus diambil untuk melakukan pendugaan rata-rata dan total dari populasi. Nah, untuk penentuan besarnya sampel, biasanya pertanyaan yang sering muncul dari seorang peneliti adalah berapa besarnya sampel yang harus diteliti sebenarnya agar hasil penelitian kita berupa data perkiraan dapat mewakili populasi dari mana sampel tersebut berasal. Nah, dalam penentuan perkiraan sampel ini perlu diperhatikan tingkat ketelitian dan batas kesalahan sampling. Dalam teknik sampling, batas kesalahan sampling disebut juga dengan bound of error atau disimbolkan dengan B, adalah nilai statistik yang menyatakan jumlah kesalahan dalam pengambilan sampel acak dalam suatu survei yang masih dapat ditolerir. Dalam penelitian diharapkan mengambil tingkat ketelitian yang lebih tinggi, jadi nilai alfanya lebih tinggi dengan kesalahan sampling yang lebih kecil. Untuk penentuan ukuran contoh, yang pertama yang harus kita tentukan dulu adalah nilai B-nya atau bound on the error estimation-nya. Jadi B-nya adalah 2 dikali Vx bar, atau sehingga N-nya kita bisa cari dengan menggunakan rumus berikut ini. Nah, berikut contoh ilustrasi bagaimana menentukan jumlah atau besar sampel untuk menduga rata-rata. Nah, seperti pada ilustrasi 1 yang dijelaskan sebelumnya, rata-rata jumlah uang atau mu dapat diduga walaupun tidak ada data prior yang dapat digunakan untuk menduga ragam populasinya. Dari mayoritas rekening diperoleh range sebesar 100, di mana ada sebanyak N sama dengan 1000 rekening. Hitung jumlah sampel yang dibutuhkan
untuk menduga mu dengan bound of error dari penduganya sebesar B sama dengan 3. Pada soal ilustrasi 5 tadi diketahui banyaknya rekening adalah 1000, kemudian ranknya adalah 100, dan bound of errornya adalah 3. Yang ditanyakan adalah jumlah sampel yang dibutuhkan untuk menduga mu. Nah, untuk jumlah sampel untuk menentukan menduga mu tadi adalah N kecil sama dengan N besar dikali sigma kuadrat dibagi N besar kurang 1 dikali B kuadrat per 2 kuadrat ditambah sigma kuadrat. Nah, pada soal itu sigma kuadratnya belum diketahui, jadi terlebih dahulu dicari dugaan ragam populasi, yaitu sigma kuadrat. Kita tulis sigma kuadrat adalah kita bisa duga sigma kita bisa duga melalui rumus rank dibagi 4. Jadi ini kalau kita cari rank dibagi 4, ranknya tadi adalah 100 bagi 4, berarti nilai sigmanya adalah 25, sehingga sigma kuadratnya adalah 25 pangkat 2 sama dengan 625. Jadi kita cari N sama dengan N kuadrat sigma kuadrat bagi N min 1 B kuadrat per 2 kuadrat ditambah sigma kuadrat, sama dengan N nya 1000 dikali sigma kuadrat 625 dibagi 1000 kurang 1 dikali B kuadratnya 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2 ditambah 625. Ini hasil akhirnya. Ini kita kalikan, ini juga seperti itu kita sederhanakan, sehingga hasilnya adalah 217,56. Jadi kesimpulannya kita perlu mengambil sampel sebanyak 218. Ini kita bulatkan menjadi 218 rekening dari sebanyak 1000 rekening yang akan digunakan untuk menduga rata-rata. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, dengan 3 contoh ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana melakukan pendugaan terhadap rataan populasi, terhadap total populasi, dan menentukan jumlah sampelnya. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.